selamat pagi, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun Bapak Ibu berada. Saya percaya apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bahkan ketika kita membangun diri kita dan kita melakukan sesuatu untuk orang lain, Tuhan akan membalaskan semua kepada kita. Hari ini masih kita baca kitab Hakim-Hakim pasal 21 ayat 1 sampai habis, dan kitab Rut pasal 1 sampai ayat 22, dan Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai 42, dan kita juga membaca Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai yang ke-15. Lalu kita baca kitab Amsal pasal 14 sampai ayat yang ke-25. Kita masih belajar pola pemuritan yang dilakukan oleh Elisa dan Elia dalam proses pembapaan mereka. Dan kita tahu Bapak Ibu bahwa di dalam pemuritan ini, proses pembapaan ini, kita melihat adalah kisah bagaimana di situ ada rombongan-rombongan nabi, ada Elisa dan Elia. Tetapi hanya Elisa yang mendapatkan warisan atau urapan daripada Elia ini. Dan kita sama-sama tahu bahwa tidak cukup kalau kita cuma jadi masuk dalam rombongan besar seperti nabi-nabi itu pun mereka tahu, tapi mereka tidak secara langsung mengikuti seperti yang dilakukan oleh Elisa kepada Elia. Jadi ketika Elisa bertemu dengan rombongan para nabi di Jericho, dia juga tidak ingin tinggal di sana, walaupun ada banyak nabi di sana. Karena ayah rohaninya yang diikutin adalah Elia semata. Hubungan antara Elisa dan Elia, antara anak dan bapak rohani, tidak bisa hanya dibangun sebatas seperti rombongan-rombongan nabi yang tahu. Artinya di dalam pembapaan maupun kita belajar sebagai seorang anak rohani, kita lihat di situ kemarin bahwa walaupun Elisa disuruh tunggu oleh Elia, baik itu di Betel, ketika mau ke Gilgal, ketika Elisa disuruh lagi tinggal di situ, dia nggak mau. Elisa tidak mau tinggal di Gilgal, dia terus ngotot. Sama seperti rombongan-rombongan nabi itu. Nah, di sini saya mau katakan bahwa kita perlu secara dekat, jangan seperti prinsip nabi rombongan itu. Jadi pemuritan itu nggak bisa hanya memandang dari jauh. Bahkan saya semalam katakan di dalam diskusi saya bahwa pemuritan itu sampai akhir hidup kita. Nggak bisa kita baru pandai sedikit melepaskan diri. Kita lihat bahwa Elisa mengikuti Elia sampai Elia itu diangkat oleh Tuhan walaupun dia tidak mati. Jadi rombongan nabi di Jericho ikut berjalan, tapi mereka berhenti mengikuti ketika apa? Ketika dihadang oleh sungai Yordan. Mereka hanya melihat dari jauh. Dalam ayat 7 itu jelas saudara baca. Jadi pemuritan sekali ini nggak bisa hanya memandang dari jauh. Kan zaman sekarang karena memang ada Zoom, ada multimedia, kita nggak bisa hanya nonton, tapi kita perlu membangun hubungan. Kita nggak bisa hanya lewat TV, radio, tetapi kita harus masuk, dimuridkan secara langsung. Ya, kalau memang itu bisa, tentu Yesus juga lakukan itu. Jarak jauh hanya cukup. Ya, tapi dia sampai datang ke dunia ini untuk bisa bersama-sama dengan kita. Jadi kita nggak bisa hanya mendengar radio, mendengar TV, melihat TV. Tapi kita harus secara langsung, seperti Elisa kepada Elia. Karena saya percaya bahwa sebagai anak rohani atau sebagai murid, kita nggak bisa jadi menonton dari jauh. Tidak, kita harus masuk melihat secara langsung bagaimana sungai Yordan terbelah, sensasinya. Makanya saya ingat ya dari dulu sampai hari ini bahwa kita harus sering nempel ikut pelayanan. Bukan hanya happy-happynya. Bagaimana berjalan pulang dengan sungai yang sama terbelah lagi di rute pulang itu. Oleh karena itu kita para pemimpin tidak boleh puas karena telah menggelar ratusan seminar dengan sekian banyak peserta KKR, ribuan pengunjung. Tetapi harus secara nyata kita memiliki murid dan memiliki orang-orang yang memuridkan kita. Perlu membagi kehidupan dari dekat, hidup sehari-hari seperti Yesus, seperti juga Elisa dengan Elia. Ya, bisa saja yang dituju Elisa adalah bagaimana caranya mendapatkan dua bagian dari roh Elia. Tetapi lihatlah bagaimana konsentrasi Elisa bukan pada tujuan akhir, melainkan dia selalu menempel. Jadi dia bukan memanfaatkan, mengambil keuntungan dari bapak rohaninya, tetapi dia betul-betul menempel pada gurunya, pada ayah rohaninya secara hubungan. Bukan tentang seorang nabi kepada nabi yang lain,
tetapi seorang pribadi Elia kepada pribadi Elisa. Ya, perhatikan bahwa nama Elia dan Elisa tidak diberi embel-embel nabi, saudaraku, pada penyebutan nama mereka. Padahal nabi-nabi di Betel dan di Jericho diberi keterangan bahwa mereka itu nabi. Jadi tidak semua nabi punya hubungan spesial dengan Elia, melainkan hanya Elisa. Walaupun impartasi itu akan terjadi, tetapi jalurnya adalah hubungan. Sekali lagi, hubungan, kedekatan, masuk ke dalam. Seperti Ruth dengan Naomi. Dah, kamu pergi saja. Enggak, demi Allahmu, demi hidupmu, aku mau ikut. Di mana kau? Di situ. Jadi sampai kapan? Ya sampai Elia terangkat ke atas. Saat mana dia menjadi pelayan Elia, saat mana dia tidak mau meninggalkan Elia, di mana mereka berjalan bersama, saudaraku, di mana dia ingin berada di tempat yang sama saat Elia naik ke surga. Itu yang dikejar oleh Elisa, bukan semata-mata dua bagian roh itu, urapan itu. Ya, nggak ada tujuan apa-apa selain hanya pengen dekat. Maka kita lihat secara otomatis syarat yang sulit. Ya, dia berkata, kalau kau lihat, matamu bisa melihat naiknya aku ke surga, kata Elia. Dan saudara tahu syarat itu dapat terjadi dalam diri Elisa. Dia melihat Elia naik ke surga. Kenapa? Karena ada hubungan di antara mereka, ada kedekatan. Nabi-nabi yang lain nggak bisa ngelihat, saudaraku, walaupun tahu. Jadi kedekatan di mana Elisa selama ini sudah menyerap kehidupan Elia selama dia memutuskan untuk ikut kemanapun Elia pergi. Jadi ini sebuah proses panjang, ya, sebuah proses yang tidak mudah. Sedangkan peristiwa dua bagian roh Elia hingga pada Elisa itu hanyalah garis finish saja dari maraton yang panjang. Tapi intinya adalah dia mengejar hubungan yang jauh lebih penting dan impartasi apapun juga. Ya, ketika jembatan hubungan itu terjadi, maka impartasi itu hanya lewat saja melalui jembatan itu. Jadi hubungan memungkinkan kita dapat menyerap cara pikir, konsep iman, perbuatan, karakter, gaya hidup. Karena matetes itu ya tahu persis kayak gimana gurunya, ngomongnya, tidurnya, apanya tahu. Nah, jadi ketika saat impartasi itu terjadi, kita sudah siap. Gaya hidup kita siap sebagai wadahnya. Tapi tanpa hubungan, kalau cuma jarak jauh, cuma sekedar program. Pemuritan bukan program. Hubungan bapak anak bukan program. Saya punya bapak-bapak rohani yang hebat. Tapi akhirnya saya mengerti bahwa itu cuma sebatas status. Karena banyak orang bangga kalau dekat dengan pendeta-pendeta besar gitu ya. Itu hanya status. Itu nggak terbangun hubungan. Saudara harus masuk membangun hubungan. Nah, jadi impartasi tidak akan bertahan lama kalau gaya hidup kita tidak sesuai. Kalau kita nggak siap. Karena itu ketika Elia berkata, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat padamu. Seperti yang katakan. Jadi kita melihat bahwa justru Elisa mendapatkan hal itu. Jadi wasiatnya biasanya kan terjadi setelah mati. Tapi Elia memberikan sebelum mati. Elia memberi wasiat tanpa harus mengalami kematian. Jadi Elia menawarkan ini kepada nabi di Betel, atau dia nggak nawarkan ini kepada rombongan nabi di Betel atau di Jericho karena mereka di tempat yang jauh. Karena itu saya mau katakan bahwa hubungan bapak anak itu long life. Panjang sekali. Jadi kita perlu mendekatkan diri, belajar saudara-saudaraku untuk sampai titik akhir, menunjukkan loyalitas perjalanan sampai finish. Kita harus memposisikan diri kita, ya, memberi teladan sampai garis akhir. Ini bukan masalah sekolah 3 atau 4 tahun atau menghabiskan buku panduan saja. Tetapi kita perlu terus mengikuti seperti Paulus berkata, ikuti aku karena aku mengikuti Kristus. Jadi mari saudara-saudaraku, kita bisa berteriak seperti Elisa, Bapakku, Bapakku. Jadi menunjukkan betapa hubungan mereka itu begitu dekat sekali. Karena itu pembapaan, hubungan, pemuritan, pola bapak dan anak itu cerita tentang hubungan panjang, bukan antara senior dengan junior, tapi betul-betul sebuah hubungan. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau memberkati setiap umat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun mereka. Biarlah kami terus bertumbuh, karena kami tahu gereja tanpa pemuritan, gereja itu akan jatuh kepada kekristenan yang hanya sebatas ala kadarnya, sekedar ada, bahkan cenderung berubah menjadi duniawi, kekanak-kanakan, kedagingan. Tidak memiliki impact, pengaruh, kontribusi untuk daerah sekitar mereka di mana mereka berada. Karena itu Tuhan, biarlah hati kami menangkap di hari-hari ini tentang yang namanya discipleship. Diberkatilah seluruh umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.